warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarima Nur Aina dengan NIM 252321021, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2H semester 2. Di sini saya dengan mata kuliah Al-Quran Hadis untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Perbedaan esensial antara Al-Quran dan Hadis dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting, namun secara konsep memiliki perbedaan yang mendasar. 1. Konsep Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman utama kehidupan manusia, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Secara esensial, Al-Quran memiliki ciri-ciri bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sumber hukum Islam pertama dan paling utama, bersifat universal dan global, banyak memuat prinsip umum, terjaga keasliannya dan diriwayatkan secara mutawir. Membacanya termasuk ibadah. Dengan demikian, Al-Quran merupakan dasar normatif dalam seluruh ajaran Islam. Konsep hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Persetujuan beliau terhadap suatu peristiwa. Hadis berfungsi sebagai penjelasan pelengkap Al-Quran. Secara esensial, hadis memiliki ciri-ciri bersumber dari Nabi Muhammad SAW menjadi sebagai rasul dan teladan umat, menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, bersifat rinci dan praktis, menjelaskan hal-hal yang masih umum dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh para sahabat, diteliti tingkat keasliannya, membantu umat memahami cara mengamalkan ajaran Islam secara nyata. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi jumlah rakaat, bacaan, dan tata caranya dijelaskan dalam hadis. Keterkaitan Al-Quran dan Hadis dalam pembelajaran madrasah. Al-Quran dan Hadis tidak dipelajari secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan melengkapi. 1. Sebagai dasar dan penjelas ajaran, Al-Quran dijadikan landasan utama pembelajaran, sedangkan Hadis digunakan untuk menjelaskan makna ayat serta memberikan contoh penerapannya. 2. Membentuk pemahaman yang utuh. Dengan mempelajari keduanya, siswa tidak hanya memahami teori ajaran Islam, tetapi juga mengetahui cara praktiknya dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Menanamkan nilai dan keteladanan. Al-Quran memberikan nilai dan prinsip hidup, sementara hadis menunjukkan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh nyata dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir keagamaan. Dalam pembelajaran madrasah, siswa diajak untuk mengaitkan ayat Al-Quran dengan hadis yang relevan sehingga terbentuk pemahaman yang lebih kritis, sistematis, dan kontekstual. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, memiliki susunan ayat dan surah yang teratur, serta terjaga keasliannya hingga sekarang. Membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran merupakan bagian dari ibadah bagi umat Islam. Contoh, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk beriman kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, dan menjaga persaudaraan. Al-Quran juga menceritakan kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran bagi manusia. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Semua aturan dan ajaran dalam Islam harus bersumber atau tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga menjadi pedoman utama dalam menentukan akidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial umat Islam. Contoh, kewajiban salat 5 waktu disebutkan dalam Al-Quran. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan juga ditetapkan dalam Al-Quran. Larangan berbuat zalim, mencuri, dan berbohong dijelaskan sebagai hukum yang harus ditaati umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi dasar utama dalam menentukan benar dan salah menurut ajaran Islam. Ini penting dalam kehidupan manusia, di antaranya 1. Sebagai petunjuk hidup atau hudan. Al-Quran memberikan bimbingan agar manusia menjalani kehidupan yang benar sesuai ajaran Allah. 2. Sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, yaitu Furqan. Al-Quran menjelaskan mana perbuatan yang baik dan yang mana yang buruk, sehingga manusia dapat memilih jalan yang benar. 3. Sebagai rahmat dan penenang hati. Al-Quran menjadi rahmat bagi manusia karena membawa kebaikan, ketenangan, dan harapan dalam hidup. 4. Sebagai sumber hukum dan pedoman ibadah. Al-Quran menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah dan aturan kehidupan umat Islam. Kemukjizatan Al-Quran adalah keistimewaan atau keajaiban Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh manusia baik dari segi bahasa, isi maupun pengaruhnya.
Mukjizat ini menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. 1. Keindahan bahasa dan susunan ayat. 2. Isi kandungan yang lengkap dan benar. 3. Kebenaran berita masa lalu dan masa depan. Kaitan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran berkaitan erat dengan tujuan turunnya, yaitu memberi petunjuk hidup manusia, membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Contoh, karena Al-Quran tidak dapat ditandingi, maka manusia diyakinkan bahwa ajaran Islam berasal dari Allah, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti petunjuknya. Kaitan dengan sejarah turunnya Al-Quran. Secara sejarah, Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap selama 23 tahun sesuai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Islam saat itu. Mukjizat Al-Quran tampak dalam kemampuannya menjawab berbagai persoalan masyarakat Arab, mengubah akhlak dan peradaban bangsa Arab dari masa jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman dan berilmu. Contoh, ajaran tentang persamaan derajat manusia dan larangan penindasan membuat masyarakat menjadi lebih adil dan berakhlak. Pokok-pokok ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sejarah, turunnya penulisan bacaan hingga penafsirannya. Beberapa pokok utama ulumul Quran antara lain Asbabun Nuzul, ilmu yang membahas sebab turunnya ayat Al-Quran. 2. Makkiyah dan Madaniyah, ilmu yang membahas ayat yang turun di Mekah dan di Madinah. 3. Nasikh dan Mansukah, ilmu tentang ayat yang menghapus atau menggantikan hukum ayat sebelumnya. 4. Qiraat Al-Quran, ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang benar. 5. Ijaz Al-Quran, ilmu tentang kemujizatan Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dilakukan agar manusia memahami makna ayat dengan benar. Beberapa metode utama yaitu 1. Tafsir tahlili, menafsirkan ayat secara rinci dan berurutan dari awal sampai akhir. 2. Tafsir ijmali, menafsirkan ayat secara ringkas dan global. 3. Tafsir ma'udhui, menafsirkan ayat berdasarkan tema tertentu. 4. Tafsir muqaran, yaitu menafsirkan ayat dengan membandingkan pendapat para ulama. Kaitan ulumul Quran dan tafsir dengan kehidupan sehari-hari. 1. Membantu umat Islam memahami ajaran agama secara benar dan tidak ekstrim. 2. Menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. 3. Menambahkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong. 4. Membentuk cara berpikir kritis, bijak, dan kontekstual dalam menghadapi perubahan zaman.